Siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah man as'adan nas, orang yang mampu membahagiakan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Ada kebahagiaan ketika melihat wajah orang lain tersenyum saat kita mampu membahagiakan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling minim kebahagiaan adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, mampu menyenangkan hati orang lain. Bisa dengan makanan, bagus. Tak bisa dengan makanan, dengan cakap. Cakap lembut yang menyenangkan hati, baik. Qaulun ma'rufun, cakap yang lembut, yang baik, yang elok, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah. Kasih makan, kasih pakaian, kasih duit, kasih beasiswa, yatsba'uha adza, tapi menyakiti hati orang lain. Disekolahkan dia sampai selesai S1, sarjana, tapi setelah itu diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit. Kalau bukan karena saya dulu, kamu sudah jadi gelandangan di Pekanbaru. Sakit hati dia. Maka paling tidak sanggup menyekolahkan, sekolahkan. Sanggup belikan baju, belikan. Sanggup beri makan, berikan. Tak sanggup, kata-kata yang menyenangkan hati jadilah. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Jadi banyak orang merasa tak bahagia, tapi sebenarnya dia bahagia. Siapa yang melihat dia bahagia? Orang lain melihat dia bahagia. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaanmu adalah al-jarus salih, orang yang baik-baik. Beruntung betuah, kata orang Melayu, mendapat kawan yang baik-baik. Orang-orang yang di sekeliling kita ini, al-jarus salih, dia tidak akan membiarkan kita terjerumus dalam kebinasaan. Kalau nampaknya kita agak menyalah, nampaknya kita agak terpeleset, diluruskannya kita balik. Itulah yang dikatakan Ibnu Maskawai dalam kitab Tahzibul Akhlaq, menghaluskan akhlak. Tidak ada orang yang paling mengerti tentang kita kecuali sahabat kawan kita. Sampai pada akhirnya, di akhir ajal kita, terbaring kita di rumah sakit, al-jarus salih, kawan yang saleh itulah yang membisikkan ke telinga kita, meneteskan air mata, la ilaha illallah. Maka di saat Abdul Somad meregang nyawa di atas tempat tidur di ruang ICU, siapa yang membisikkan? Istrinya lupa, anaknya lupa karena terlalu sedih. Datang al-jarus salih, kawan yang soleh, membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Setelah kita mati, dia juga yang mendoakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tak pernah putus persaudaraan. Itulah kebahagiaan. Siapa yang menyebut? Nabi SAW, min sa'adatil mar'i. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan materi, tak bisa terbayar dengan benda. Apa dia? Ketika mendapatkan sahabat kawan yang baik-baik, yang menyenangkan hati, yang menegur kita ketika kita salah, yang di saat kita susah hati,
dialah yang menenangkan batin kita. Makanya sadiquka man abkaka la man adhakak, kawanmu, sahabatmu adalah kawan menangis. Banyak kawan ketawa di saat kita senang, di saat kita sedang di atas awan, di saat kita sedang menjabat, di saat kita sedang berkuasa, semua mengaku kawan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih kawan ada berada. Kasih kawan tuh ada berada. Ada kita, ada dia, baru berkawan. Kaya dia, kaya, kita baru berkawan. Menjabat dia, menjabat, kita baru berkawan. Dia menjabat, kita pensiun, sudah tak sedap berkawan. Tapi kawan yang baik tak begitu. Al-jarus salih, dia tak pernah ungkit-ungkit kerja, dia tak pernah ungkit-ungkit. Yang kita lihat adalah persaudaraan. Sahabat yang baik adalah yang menunjukkan kita bahwa yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Ini salah, walaupun kepada kawan sendiri salah, walaupun kepada kawan sahabat sendiri salah. Ini salah, perbuatan kau ini salah, ini tak betul. Oh, halus luruskan. Begitu. Sahabat itu siapa? Al-jarus salih. Yang kedua siapa? Al-markabul hani. Markab, tunggangan. Al-hani, nyaman, tenang, adem, ayam, tentram. Orang dulu naik kuda, kudanya melompat-lompat, tak tenang tunggangan ini. Kata Nabi, kebahagiaan orang itu di mana? Al-markabul hani, tunggangannya tenang. Orang yang tak pernah naik kuda, dia tak tahu gimana nyamannya tunggangan. Apa maknanya? Yang bisa menyampaikan kita, itulah al-markabul hani. Jadi yang punya kendaraan, saya Pak Ustadz malu mau ngajak Ustadz ini ke rumah, kendaraan saya inilah kijang petak, bunyinya pun grek. Pak, inilah kebahagiaan kata Nabi. Kebahagiaan apa kata Pak Ustadz? Orang sudah ganti mobil baru, saya pakai ini juga lagi. Al-markabul hani, yang bisa menyampaikan ke pengajian. Ketika dia parkir di masjid, dia nikmat. Banyak orang sekarang salah paham. Kalau sakit, azab. Kalau rezeki macet, azab. Kalau anak, azab. Bukan itu azab. Azab itu apa? Punya harta tapi tidak bisa menyampaikan kepada amal soleh. Mobil mewah, Mercy, BMW, mahal, tapi tidak pernah parkir di masjid. Di mana parkir? Karaoke. Di mana parkir? Diskotik. Ketika dia parkir di masjid, itu kenikmatan yang luar biasa. Al-markabul hani, yang mengantarkan kita ke tempat rumah ibadah, yang mengantarkan kita duit banyak. Kemana diantarkannya? Liburan ke Bali, berjemur. Orang barat berjemur, dia putih tak bercorak, berjemur di pantai. Ini udah hitam legam, berjemur juga lagi. Bawalah duit yang banyak itu ke Al-Madinah Al-Munawwarah, bawalah ke kota Makkah Al-Mukarramah, bawalah dia melihat sejarah-sejarah peninggalan-peninggalan raja-raja Romawi kuno, untuk menengok, memperhatikan mana orang yang kaya-kaya itu. Firaun yang hebat melihat danau Qarun. Ladies and gentlemen, this is Lake of Qarun, Qarun's Lake. Ini adalah danau Qarun. Mana Qarun yang katanya kaya dulu? Setiap dia keluar rumah, apa kata orang? Ya laitalana mislama utia Qarun. Andai kami punya harta macam harta Qarun. Tapi hari ini mana? Dia hanya sekedar tinggal danau Qarun. Semuanya ditelan bumi. Yang terakhir, apa dia? Itulah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap, sebagai orang-orang yang diberikan keutamaan. Siapa yang memiliki kebahagiaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itulah orang-orang yang diberikan saadah. Tapi jangan sangka tiga ini saja. Nah, yang ketiga adalah al-baitul al-maskanu ad-daru. Bait, baiti jannati, bait rumah, wasi lapang. Kenapa dia disebut bait? Bata yabitu, tidur.
karena dia tempat tidur orang. Dia disebut juga dengan maskan. Sakana yaskunu, maskan, diambil dari kata sakinah karena dia tempat ketenangan. Al maskanul wasi, rumah yang lapang. Ini hadis bertentangan dengan rumah Nabi. Rumah Nabi, di mana rumah Nabi itu Pak Ustadz? Saya sudah keliling-keliling Madinah tak jumpa rumah Nabi. Yang jumpa hotel sama mall aja. Rumah Nabi tak nampak Bapak? Tidak. Tempat Bapak mengucapkan salam itulah rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatallah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan kubur Nabi Pak Ustadz. Itu rumah Nabi. Ketika Nabi meninggal, Nabi tidak dibawa keluar dari kamarnya, langsung dimakamkan. Kecil sekali, itulah rumah dia. Tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in tak pernah menengok rumah Nabi. Tabi'in tak tahu tinggi rumah Nabi. Tabi'in datang bertanya kepada sahabat, hai sahabat, ya, berapa meter tinggi rumah Nabi? Berapa meter tinggi atap rumah Nabi? Sahabat Nabi tak menjawab. Kalau kau mau tahu tinggi rumah Nabi, tegaklah sahabat. Bisa terpegang atap. Waktu kau tegak, terpegang atapnya. Itulah tinggi rumah Nabi. Kata sahabat menunjukkan. Berapa lebarnya? Ketika Nabi sedang sholat, Aisyah di depan. Kakinya kalau dia selonjorkan, dia julurkan di depan. Kecil. Makanya ketika dibuatkan replika miniatur rumah Nabi, pameran di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Bapak mungkin sudah dapat kiriman foto gambar-gambarnya. Inilah replika rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Raja Romawi dengan kamar-kamar yang megah, yang mewah. Raja Persia dengan gelas-gelas emas, cangkir-cangkir, cawan-cawan perak dengan permata. Tapi begitu mereka melihat cangkir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun dengan kayu-kayu kecil, disusun, diikat pakai kawat, lalu lubang-lubangnya ditutup pakai ter seperti gala-gala pada sampan. Menengok cangkir Nabi, menetes air mata mereka. Ini cangkir Sayyidina Muhammad, ya. Dari sini dia minum, ya. Dari sini dia minum, mulutnya yang mulia itu minum dari sini, ya. Di sini tempat tinggal dia, ya. Menangis mereka melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kami sudah hanyut larut dalam keduniawian. Itulah yang membuat kalian lupa anak yatim. Itu yang membuat kalian takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia. Bapak tidak berkurban tahun ini, kurban nanti dululah, ada relief yang belum selesai. Anak yatim jadi disekolahkan bulan ini, anak yatim nantilah ada relief-relief, ukiran-ukiran yang belum selesai. Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saya tidak melarang orang mau buat rumah besar, bagus, tak salah, tidak ada salahnya, karena makna al-baitul wasi, al-maskanul wasi dalam hadis ini maknanya dua. Yang pertama fisik rumah lapang, yang kedua adalah maknanya hati yang lapang. Jangan nanti dibaca syarat bahagia adalah teman soleh, kendaraan menyampaikan ke tempat yang baik, rumah yang besar, hati yang lapang. Karena bertolak belakang, kontradiktif antara hadis ini dengan kenyataan kehidupan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang lapang. Di mana letak hati yang lapang? Di dalam. Siapa yang melapangkannya? Allah. Kita melihat dia sempit. Ayahnya meninggal, belum lagi dia menengok dunia. Emaknya meninggal ketika dia merindukan kasih sayang seorang ibu. Datuknya meninggal, di saat itulah tempat dia bernaung. Pamannya meninggal di saat tekanan kafir Quraisy bertubi-tubi. Istri juga meninggal, dan anaknya 3 perempuan, 4 perempuan, 3 meninggal ketika dia masih hidup. 1 saja yang meninggal sesudah dia meninggal dunia, yaitu Fatimah, 6 bulan sesudah dia meninggal. Anak laki-lakinya meninggal. Pukulan keras,
tapi dia tidak sempit, karena Nabi itu dilapangkan Allah dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah lam nasrah, tidakkah sudah kulapangkan dadamu? Makanya saat susah hati banyak-banyak membaca alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka sadrak. Ustaz, kenapa kalau sholat ayatnya itu saja aku sedang susah hati, padahal itu aja dia yang hafal, yang lain tak hafal. Waladdallin amin. Alam nashrah laka sadrak. Pak Ustaz, sempit Pak Ustaz, sesara saja. Bagaimana nih Pak Ustaz? Minum asma solon. Sempit nih Pak Ustaz, udah makan obat? Sudah, tak juga hilang? Tidak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Untuk apa? Jangan kau berputus asa, lapangkan hatimu. Musa pun begitu juga berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta lapangkan rumah, maknanya lapangkan dada. Ala fil jasadi mut'ah. Ketahuilah, ingatlah, dalam dirimu itu ada segumpal. Kalau dia lapang, yang lain ikut lapang. Pandangan lapang, telinga lapang, hati lapang, otak lapang. Tapi kalau dia sudah sempit, pandangan sempit, telinga sempit, hati sempit, dunia pun sempit. Kalau sudah sempit, suntuk, stres, depresi, macam-macam penyakit datang. Akhirnya kita sudah mati duluan sebelum Israel datang. Israel pas mau nyabut nyawa, ditengoknya tak jadi ku cabut, dah mati duluan. Nyawanya ada, jasadnya hidup, tapi bawaannya macam orang mati. Itu Pak Ustaz, sejak istrinya meninggal dunia, hancur dia. Datanglah diabetes mellitus, datanglah jantung koroner, datanglah asam urat. Digantungkannya hidupnya kepada manusia. Jangan kau gantungkan hidup kepada harta. Nanti kalau hartamu hilang, kau juga ikut hilang. Jangan gantungkan pada manusia, karena kalau manusianya mati, kau ikut mati. Tapi gantungkanlah kepada dia. Siapa dia? La haula wa la quwata illa billah. La haula, tiada daya, wala quwata, tak ada kekuatan, illa billah, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.